mulainya, gitu kan. Titik awal. Sumber masalah ini ada pada Jokowi, itu sumber masalah, akar masalah bangsa. Jadi Jokowinya sendiri dulu harus kita selesaikan. Gitu. Kalian mengkritik untuk kepentingan para haus kekuasaan, tapi kalian tak pernah mengkritik untuk rakyat yang mengalami kesusahan. Salam hormat, satu komando, NKRI, harga mati. Kita lihat nih, terbaru nih tanggal 20 Juli. Bagaimana para pembenci Jokowi tidak berhenti-hentinya, atau tidak ada bosan-bosannya, atau lebih tepatnya tidak ada akar malunya untuk tetap dengan keinginan melengsarkan Jokowi. Keluar teriakan makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Kali ini di dalam gedung Dewan mereka berani meneriakan makzulkan Jokowi. Senggol dong. Luar biasa ini. Di dalam gedung Dewan keluar teriakan makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Ini memang para pemberani nih semua yang berkumpul di sini. Oke, ini acaranya sudah selesai dan kita akan coba nanti diskusi dengan beberapa orang. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itu sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Jadi gimana Pak Ustadz sama Pak Bang Dael, kira-kira kelanjutan dari ini apa nih? Ya, saya kira ini harus dengan aksi-aksi. Aksi yang lebih nyata. Itu kira-kira bentuk konkretnya apa Ustadz? Ya, karena aksi kan demonstrasi ya. Demonstrasi. Jadi semua bisa menekan nanti ke MPR. Karena kita mulai dari MPR nih. Itu kan isinya. Ya, supaya nanti juga aksi-aksi terus bergerak ke MPR. MPR harus merespon. Kalau enggak nanti malah menjadi bagian target. Oke, baik. Jadi difokuskan perjuangannya melalui gedung MPR ini. MPR dulu. Oke. Karena ini proses konstitusional dulu harus dijalankan. Baik. Bang Dael, kira-kira? Jadi begini, inilah untuk membuktikan bahwa masyarakat diantaranya yang bersuara, yang mau bersuara adalah kami, tidak ada rencana untuk mengkop atau makar lebih-lebih, itu nggak ada. Ini buktinya kita ke gedung Dewan. Ya. Memang tempat mengadu. Nah, dan kita harapkan nggak perlu sampai sistematika yang aneh-aneh, yaitu harus ke MK dulu, iparnya Pak Jokowi nggak perlu. Yang melantik, yang seperti apa, dialah yang memberhentikan. MPR berarti ya? MPR satu. Kedua, inilah mungkin cikal bakal people power bisa terjadi ketika suara ini dihentikan oleh misalkan pilpres yang mengganggu Anies dengan kecurangan-kecurangan yang tidak jelas. Setelah itu terjadi capres umpamanya ikut tapi kecurangan, ini bisa menyatu gelombang ini. Ketebak para HTI. Siapa di belakang Anies nih? Mereka ini, Bro. Dan kegiatan kita ini bukan menghambat pencapresan, artinya kalau gitu Pak Anies tidak mencapres dong. Kalau ini terjadi, nggak ada masalah, kan ada triumvirat pengganti daripada Presiden, Menhan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, dan Menhankam ya. Nah, itu ada. Bisa diambil alih, capres tetap berjalan. Justru bisa lebih adil, betul Bang? Kok sekarang Presiden Jokowi datang merdekakan kami dari ketertinggalan, kalian tiba-tiba menjadi orang bodoh yang ingin lengsarkan beliau? Oke, baik. Lebih adil. Siap. Nah, kembali ke Pak Rizal Padilla. Ini menarik sekali nih, karena setelah kejadian di Solo viral di mana-mana, dicari-cari. Nah, ini gimana? Apakah ada gangguan, ada teror segala macam? Proses-proses kan agenda orang melaporkan lah, ini pasti ada ya. Ada ya. Tapi kita juga kan berbuat ini dengan dasar landasan yang kuat ya. Kita juga punya legalitasnya. Sampai kepada tadi Jokowi turun, itu juga punya dasar. Baik. Nah, ini yang menarik juga. Ini saya agak kaget juga tadi. Ini kan di gedung
MPR, DPR. Kemudian ada teriakan makzulkan Jokowi. Kan ini mengingatkan kita di tahun 98 ketika gedung ini kemudian dipenuhi para mahasiswa. Nah, agak ngeri-ngeri kalau saya tadi gimana? Saya kira ini juga sinyal kepada anak-anak muda lah. Kita ini orang-orang tua. Orang-orang tua saja begini masih semangat juangnya tinggi. Masa mahasiswa, masa anak muda nggak punya sikap yang responsif? Hei, mahasiswa yang mana? Masih yang goblok kayak BMU itu? Iya mungkin. Sih kan terhadap keadaan negeri ini, itulah kurang lebihnya. Ini gerakan aki-aki lah. Gerakan aki-aki untuk perubahan. Kalian itu sudah kakek-kakek, nenek-nenek, harusnya menikmati masa hidup yang sebentar lagi lengser ke liang kubur, bukan malah provokasi kaum muda untuk buat rusuh. Gerakan laki-laki untuk siap masuk kubur. Aduh, banyak beribadah, banyak berbuat kebaikan. Itu yang harus disiapkan para aki-aki. Salah satu dari Bandung ini, bagaimana kesannya Pak Mehmet setelah acara ini selesai? Mudah-mudahan petisi 100 ini diikuti oleh banyak kota, banyak orang. Tadi disampaikan bahwa ini mungkin 1 juta, mungkin 10 juta, bisa-bisanya sih 250 juta orang. Semuanya, karena ini dirasakan oleh rakyat. Bagaimana pemerintah dan DPR kita membuat undang-undang yang mendahulukan pengusaha, tapi menindas rakyatnya. Tapi yang terakhir kesehatan, itu kan nggak benar tuh. Ya, dan ini banyak sekali dalam banyak hal gini. Kalau keadilan kita jelas nggak adil. Yang jelas ada 3 nih yang saya lihat, ada keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan kesejahteraan. Jangan bicara soal pendidikan. Pendidikan kita LGBT boleh. Kami baru merasakan adanya presiden di zamannya Pak Jokowi. Baru merasakan sebagian kemerdekaan dari ketertinggalan. Kok kalian mau merampasnya dari kami? Apakah kalian tidak puas selama berpuluh-puluh tahun melihat kami dijajah oleh ketertinggalan? Apa kalian tidak puas selama berpuluh-puluh tahun melihat kekayaan alam kami dirampok untuk membangun daerah kalian? Atau kalian mau presidennya seperti apa? Presiden yang hari ini kalian teriak terus besok hilang? Kalau mau dibilang hidup kalian itu tidak kekurangan. Sesusah-susahnya kalian, makanya tetap pakai nasi dengan lauk yang beragam. Coba seperti kami yang hidup di daerah kaya tapi makan jagung titi, sagu, dan papeda. Jadi sekarang pendidikan parah, ya. Pendidikan undang-undang ini, dan yang terakhir ini sangat menyedihkan bahwa dokter-dokter Cina pada masuk semua. Dan bagaimana dengan TKA Cina? Kita dengarnya masuk aja. Padahal di dalam proyek apa namanya yang disebut turnkey project, ini proyek-proyek pemerintah, setelah selesai kan harus pulang. Apa pernah kita dengar ada TKA Cina yang pulang karena proyeknya selesai? Nggak ada. Jadi ini akal-akalan rejim Jokowi. Makanya ya kalau masih punya hati enakan mundur lah daripada dimundurin. Kalau nggak mau mundur berarti dimundurin. Nah, bagaimana caranya? Ya. Itu tuh ngomong proyek tuh, pasti tuh ada elit-elit dalam proyek-proyek yang tidak menerima jatah. Ini nih buntutnya ini, lahirlah mereka ini. Jadi yang mereka suara-suarakan bukan suara-suara rakyat, tapi suara-suara ya para penguasa yang kasih duit mereka. Nanti Allah lah yang ngatur itu. Tapi kan ini juga bagian dari ikhtiar ya para tokoh agama, tokoh tadi datang ke sini dalam upaya untuk segera memakzulkan Jokowi agar biang masalahnya lebih cepat terselesaikan. Kurang lebih begitu. Betul. Saya kira itu mulainya. Gitu kan. Titik awal. Sumber masalah ini ada pada Jokowi. Itu sumber masalah, akar masalah bangsa. Jadi Jokowinya sendiri dulu harus kita selesaikan. Gitu kan, dengan dimakzulkan itu. Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya kita bersihkan ya akan bersih ke bawah. Kalau kaki Akarnya Jokowi, ya
dia kepala negara, lalu bosnya ini, kalian-kalian ini tidak dipakai dalam proyek pembangunan ini dan itu, lalu sakit hati. Akarnya Jokowi kan, karena Jokowi tahu tuh kalau buat proyek begini, lalu yang ini yang buat, nanti hasilnya begini. Ya hasilnya juga ya begitulah, artinya kita selalu menginginkan yang terbaik kan, yang terbaik. Pasti ada alasan-alasan, tidak mungkin sebuah keputusan itu tanpa alasan. Jangan sampai juga ketakut tuh kayak tuh Menteri Kominfo tuh. Nah, mana? Malah uangnya diembat tuh, lihat. Wah itu sebenarnya harus dipikirkan baik-baik. Jadi kalau ngomong tuh coba diperhatikan baik-baik. Tapi kalau mereka ngomong ini benar-benar kelihatan ini karena dibayar sama mereka-mereka yang tidak dapat jatah proyek. Ini buntut ini hasil dari mereka-mereka yang tidak dapat jatah proyek itu, lahirlah mereka-mereka ini. Tangannya dulu ini nggak selesai. Jadi kenapa harus memakzulkan Jokowi? Karena bertanggung jawab atas kekacauan negeri, Pak. Oke. Kalau menunggu tahun depan masih terlalu lama ya? Terlalu lama. Kalau bisa besok pagi. Iya. Iya, tahun depan terlalu lama ya. Iyalah. Orang pemilihannya tahun depan loh. Jadi sekarang dilengserkan supaya mereka bebas itu. Aduh, ini juga jangan-jangan jadi ada banyak orang-orang pengusaha, terus juga termasuknya Anies juga nih. Aduh, ini orang-orang ini. Itu lihat wajah-wajah mereka, itu semua untuk kepentingan pribadi, perut mereka sendiri itu kelihatan wajah-wajah. Kalau untuk kepentingan masyarakat yang banyak itu atau masyarakat kecil tuh ya, yang mana yang kalian teriak-teriak gitu. Itu banyak pengemis-pengemis di trotoar jalan itu kenapa tidak dibantuin mereka? Apa kalian ada salaman dengan mereka? Hah? Jangan-jangan pasti yang ada malah kalian lihat begitu, wah kotor, bau, najis, haram gitu. Kalian pergi meninggalkan mereka. Kalian tidak menolong mereka. Lalu sekarang ini kalian bilang akar masalah Jokowi, keadilan ekonomi, keadilan segala macam, kesehatan. Itu lihat langsung ke pokok masalahnya tuh, itu pengemis, pengamen, orang-orang yang tidur di jalan, apa kalian bantu? Hah? Itu yang kalian bantu. Coba sebulan dari ini kalian juga bantu lalu voting gitu ya, tunjukin ke kami gitu. Tahun depan. Anies ini di belakangnya Anies ini siapa nih sebenarnya ini? Hei, di belakang kalian itu siapa sebenarnya? Aduh. Belum kapok ketika di Solo kemarin tuh, banyak people power, berapa orang tuh. Sekarang mereka ya, tapi itu semua kita manusia punya hak ya untuk memberikan masukan ke anggota dewan ya. Boleh. Ini lengserkan seorang Jokowi. 82% rakyat Indonesia ini mencintai dan puas dengan kinerjanya Jokowi. Lalu ya 25 sekiannya yang tidak puas. Makin rusak. Kondisinya, masalahnya adalah kondisinya makin rusak. Jadi kita kalau bisa besok. Ya. Jangan dikasih 1 tahun. Kalau nanti maghrib gitu ya udah. Kalau bisa cepat ngapain diperlambat? Untuk kebaikan Jokowi sendiri. Ibaratnya bebannya tadi mungkin kesalahannya bertambah terus, janjinya tambah lagi bohongnya, jadi agak berkurang. Aduh. Begitu. Ada sedikit beda. Kalau mundur sukarela, tidak, dia mau bilang untuk kebaikan mereka gitu. mungkin ada alasan pemaaf. Gitu. Tapi kalau misalnya dimundurkan harus diadili. Impunity. Tinggal pertimbangan Jokowi ya. Tinggal minimal aja dia masuk sel entah berapa lama. Kalau dimundurkan atau aman. Itu ada Jokowi. Dimaafkan. Tapi lumayan belum tentu juga sih. Belum tentu. Belum tentu juga dimaafkan. Perspektif hukum jalan. Kalau perspektif hukum nanti kita jadi debat. Oke. Yang jelas pertanggungjawaban tidak bisa hapus kecuali matinya orang dan daluarsa. 78 KUHP, 77 KUHP. Demikian Kang. Luar biasa Bang Dehaye, Pak Mehmet Hakim dan Pak Ustadz Rijal Fadilah, para pejuang di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang sakit hati. Nih, dengarkan ini.
Hai para pembenci yang mengeluh lapar di saat kalian sedang makan uang rakyat. Hai para pembenci yang mengeluh haus di saat kalian sedang minum keringat rakyat. Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami menikmati pelepah pisang? Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami kekurangan air? Kalian mengadakan demo untuk kepentingan para elit, tapi kalian tak pernah demo untuk anak-anak kami yang jauh dari kata elit. Kalian mengkritik untuk kepentingan para haus kekuasaan, tapi kalian tak pernah mengkritik untuk rakyat yang mengalami kesusahan. Tak puaskah kalian selama ini dimanja, sehingga kalian selalu saja berteriak minta keadilan? 73 tahun kami bernaung di garis ketertinggalan, tapi apakah kalian merasakan kesusahan kami? Siapakah yang serakah di antara kita, hai Timur dan Barat, sehingga kalian menuntut keadilan pada sosok pemimpin tangguh yang baru saja melirik kami di Timur yang hampir rapuh? Keringat Jokowi menetes di seluruh Nusantara, tapi keluhan kalian menggema di ibu kota Nusantara. Mampukah kalian hidup seperti kami di Timur Indonesia yang selama 73 tahun tak pernah diperhatikan? Kebijakan Presiden Jokowi tak sehebat fitnahan Rizal Ramli, kinerja Jokowi tak segaring otak Rocky Gerung, dan prestasi Jokowi tak seindah nyinyiran Fadlizon. Tapi, apakah kalian buta dengan semua pembangunan yang ia bangun? Kalian seperti orang munafik yang menghidupkan keadilan dengan cara membunuh kebenaran, yang membungkuskan diri dalam selimut oposisi agar dianggap pahlawan. Sedihnya Ibu Pertiwi melihat pengkhianat bangsa zaman sekarang. Dengarkanlah seruan ini, hai para kaum sakit hati. Dari bumi Flobamora, tempat berdirinya patung Jokowi, kami, rakyat NTT, akan selalu bersama Presiden Joko Widodo. Sampai mati. Sampai mati. NKRI harga mati. Satu komando Jokowi. Sampai mati.